Kalau misalnya mau buang sampah di mana? Di sembarang tempat, tidak bersih. Kemudian itu adalah generasi kuno kalau saya. Pada episode 3 kali ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita itu episode yang Tiga. betul sekali, episode yang ketiga. Ada perbedaan episode 1 dan episode 2. Jadi episode ketiga kali ini kita tidak mengundang kita tamu. Keren kan? Ini ide berasal dari ide saudara saya. Tidak lah, kita tidak mau minta tamu ini bukan karena ide, karena tidak ada uang. Enggak lah, kita mau buat suasana baru sampai episode 3 ini kan bosan juga kita mengundang terus minta tamu. Betul. Jadi, nah pembahasan kita pada hari ini apa ini? Sesuai dulu sama orang yang menonton. Mungkin boleh dibilang lebih spesifik ke sampah, mungkin tentang bagaimana Sampah. apa sebenarnya Tentang sampah kan? tentang sampah itu. Nah, jadi sekarang kita masuk di casing fun fact. Nah, pada episode 3 kali ini kita akan membahas mengenai casing fun fact yang berkaitan tentang sampah pastinya. Lalu kita akan main games. Dan gamesnya ini adalah bagaimana kita berdua itu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi tim kreatifnya dorang ini mau menguji kita sebagaimana setinggi apa pengetahuan kita tentang sampah. Jumlah pertanyaannya ada 12 pertanyaan. Kita tunjukkan sama mereka ya. Kalau kita Pasti bisa. pasti bagus. Nah, oke. Masuk casing fun fact pertama. Casing fun fact ini akan dibacakan oleh saudari Julviana, ada di belakang kamera. Silakan. Nah, putar kamera. Jeng. Bentar. Oke, lanjut. Nah ini Mulai. rebutan lah sistemnya. Oke. Rebutan jadi angkat kaki. Boleh. Tangan. Pertama, 10 sampai 50% sampah di laut mengandung plastik. Apakah benar atau salah? Enggak kan? Nah, Tapi duluan. 10 sampai 15% Iya, 10 sampai 50% di sungai. sampah di laut mengandung plastik. Benar atau salah? Benar. Salah. Yeay. Kita Ambil. kan dia bisa menjawab, berarti dari dulu ya. Lagi. Oh. Kan yang ketahuan kedua. Ambil. Silakan. Oke. Ini langsung bacakan. Iya, Mas. Langsung jawab. Ibu Suraida. Sama apa nih bantu gue. Silakan baca. Oke, lanjut. Pertanyaan itu, apa yang terjadi apabila kita membuang sampah sembarangan ke sungai? Oh, jadi saya jawab ini. Jadi yang terjadi kalau kita membuang sampah di sungai, otomatis akan menjadi sebuah pencemaran di sungai pastinya, dan akan menyebabkan berbagai bencana nantinya seperti banjir. Dia akan meluap nantinya, jadi sampahnya itu dia akan menghambat aliran dari air tersebut sehingga dia akan meluap ke atas dan nantinya akan jadi banjir. Jadi itu salah satu masalah ketika teman-teman atau orang-orang masyarakat awam yang membuang sampah di laut pastinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Khalid, benar? Kalau saya mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Kalau dari saya mungkin saya pernah baca slogan itu, slogannya 1 sampah 1000 masalah. Karena kenapa? Misalnya sampah dia menghambat saluran tadi. Kemudian banjir naik ke lingkungan masyarakat. Masyarakat itu terganggu lagi aktivitasnya. Itu salah satu masalah juga. Kemudian mereka juga akan berpotensi tertular penyakit. Misalnya penyakit malaria, penyakit DBD, mungkin begitu. Oke, lanjut yang kedua, durasi. 2050 jumlah plastik di laut lebih banyak dari ikan. Benar atau salah? Saya Iya. benar. Nice. Kok saya lagi dulu ini? Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Fokus. Kurang dari 50% penyu di laut menelan plastik. Benar atau salah? Katakan. Kurang dari 50%. Penyu di laut menelan plastik. Benar atau salah? Saya. Ian, ayo. Salah. Itu
Paling cuy. Oke, sudah. Ada 6,3 miliar ton sampah plastik di bumi. Benar atau salah? Saya. Topik. Benar. Nice. Benar terus sampai kapan? Gua Sampai kapan ini? kita pintar. Itu pintar. Lagi. 75% sampah di laut adalah plastik. Benar atau salah? Topik, Filon. 75% sampah di laut plastik. Adalah plastik. Plastik. Benar. Salah. Salah. Berapa persen dia? 60%. Mau nanya, Pak? Ya, Pertanyaannya saya yang baca. Oh, iya. Pertanyaannya saya yang baca. Oke. Yang Ibu Suraira udah lucu. Oke. Maaf, aku tanya apa ya? Oke, lanjut. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu agar dapat memanfaatkan limbah rumah tangga agar tidak terbuang percuma? Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga. Kan limbah rumah tangga kan dia sama dengan limbah domestik. Yes. Hah? Yes. Berarti yang sisa makanan. Hmm? Contohnya ini, seperti kalau di bapakku dia itu kalau limbah rumah tangga seperti kayak sisa makanan, dia tidak langsung buang di tempat sampah atau yang di tempat yang depan orang itu. Ya. Dia lebih kasih makan ayam. Kan dia berguna lagi untuk ayam. Bisa. Betul. Tidak. Rajin kan saya benar gitu. Benar tak? Enggak. Nah, itu juga. Itu salah satu caranya supaya tidak terbuang cuma-cuma. Tidak terbuang cuma-cuma. Sana dong. Dong sesuai. Lanjut. 3. Ada gunanya ini Pak, pintar kita. Habis pertanyaan di sana. lebih dari 20.000 botol dijual per detik. Benar atau salah? Saya. Iya. Salah. Dulu kita dengar Salah. Ah. Ambil. Mari Pak Sven. Aduh, paling apa? Biar kasih tahu ini. Mengapa sampah perlu dibuang pada tempatnya? Mengapa sampah perlu dibuang pada tempatnya? Oke. Sampah kan bisa menjadi media untuk serangga-serangga atau vektor-vektor untuk berkembang biak. Jadi bagusnya kalau dibuang ke tempat sampah itu menghindari potensi-potensi yang tadi. Kemudian mengganggu juga yang namanya kebersihan, keindahan. Kan lebih bersih, lebih indah. Kemudian lebih nyaman juga. Jadi kalau misalnya mau buang sampah di mana? Di sembarang tempat, Tidak bersih. tidak bersih. Kemudian itu adalah generasi kuno kalau saya. Wow, benar sih Bruno. Wow. Iya dong. Luar biasa kata-katanya. Oke, mungkin itu. Asik sama-sama oke ya. Lanjut. Sampah juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi tenaga listrik. Benar apa salah? Jeng. Sampah dapat digunakan menjadi sumber tenaga listrik. Saya Oh iya. salah. Benar. Benar. Sebenarnya saya tahu itu benar, tapi saya tahu jelaskan. Kalau saya pernah dengar artikel, Oh, iya. artikel, saya tapi saya lupa jelaskan. Nanti saya sebarkan berita yang Oke. Lanjut. saya baca. Apa ini? Wow. Pernahkah kamu membayangkan bahwa sedotan yang kamu pakai untuk minum dapat mencemari lingkungan? Kira sedotan mencemari lingkungan atau tidak? Sedotan mencemari lingkungan. Sedotan. Memang betul. Sedotan sekecil itu pun pasti bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Kenapa bisa? Saya pernah baca artikel. Saya juga pernah nonton video kalau penyu-penyu di laut itu mereka tersumbat hidungnya gara-gara sedotan ini. Wow. Itu mungkin salah satu contoh yang eksklusif yang bisa saya temukan. Itu kan dampaknya ke hewan, bukan Iya. ke lingkungan. Tapi kalau misalnya ini kan ditanya pencemaran lingkungan ya. Itu pencemaran lingkungan, bukan untuk hewan. Oke, kan sampahnya dibuang ke lingkungan laut, kan? Oh iya. Make sense. Lanjut. Next. Popok bayi butuh 25 ton untuk terurai. 25 tahun. 250 tahun untuk terurai. 250 250 tahun untuk terurai. Saya
Iya benar Pak. Salah. Salah. Berapa tahun dia? 350 tahun. Wow. Wow. Sama dalam usianya penyu. Sama juga usia penjajahan Indonesia sama Belanda. Oh, iya. Silakan ambil. Saya baca. Saya. Oke. Nah. Apa tanya? Oke, diketahui saat Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara paling banyak menghasilkan sampah botol plastik. Dengan adanya hal ini, apakah kamu masih mau menggunakan botol plastik atau mau membawa botol sendiri dari rumah? Botol tumbler. Ya kalau ditanya sebagai mahasiswa Kesling, otomatis kita lebih mengutamakan memakai tumbler atau botol minum dari rumah. Jadi mengurangi sampah plastik dengan cara seperti itu, seperti menggunakan tumbler, memakai botol minum dari rumah. Iya. Walaupun juga kita lebih baik dan lebih disarankan membawa bekal dari rumah dengan memakai tempat makan kita. Tempat makan plastik kan, plastik yang bisa dicuci, bukan yang sekali pakai seperti styrofoam, itu sangat tidak baik buat kesehatan tentunya. Dan juga tidak baik untuk lingkungan. Lanjut. Lingkungan yang bersih dan sehat berkaitan dengan kesehatan mental. Benar. Lingkungan bersih dan sehat Berkaitan dengan kesehatan mental. Saya. Lumayan. Betul. Nice. dan alasannya kenapa betul? Kenapa betul Iya, alasannya? apa? Oke, alasannya begini, misalnya tuh lingkungan ini kotor. Terus Pasti dia hatinya tergang, kotor lagi. Pasti dia merasa harus bersihkan lagi. Kemudian dia juga berpikir apa? Mungkin ada sesuatu yang tertanam di dirinya. Tidak bersih itu tidak senang dengan hatinya. Saya tanya, kesehatan mental itu samakah dengan kesehatan psikologis seseorang? Bukankah mental dia itu pengaruh mindset berpikirnya, keberaniannya berbicara orang? Kalau saya memang kesehatan mental dan psikologis mungkin ada agak mirip-mirip mungkin. Pasti namanya mau psikologis, Mau mental pun. mau mental pun itu akan berpengaruh. Betul. Tentang lingkungan bersih. Lanjut. 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Benar atau salah? Salah. Benar. Benar kan? Yes. Alasan. Alasannya? Iya kan sudah banyak berita, sudah banyak artikel, banyaknya penebangan hutan, penebangan pohon secara diakibatkan karena kepentingan individu yang memakai hal tersebut untuk plastik. Gitu. Nggak usah perlu jelaskan lagi, itu sudah banyak di berita. Kalau nggak percaya, lihat sendiri berita. Oke, lanjut. 30.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Benar atau salah? Setiap hari? Iya. 30.000? 30.000. Benar atau salah? Banyaknya. 30.000 pohon. Sama. 30.000 apa? 30 batang kayu. Saya. Batang kayu. Pasti kalau begini, benar pasti. Salah. Selamat. Yang betul 27.000. Berarti 3.000 kok. Salah. Ya. Tapi memang tetap itu apa namanya? Berbahaya juga. Berbahaya apa? Itulah begitu. Berbahaya. Oke. Next question. Sampah plastik tentunya dapat didaur ulang menjadi barang yang bisa berguna. Nah, Coba kamu sebutkan barang-barang apa saja kah yang dapat didaur ulang dari sampah plastik tersebut. banyak sekali, pastinya banyak sekali. Contoh. Nah, tadi botol plastik. Botol plastik. Botol plastik yang Oke. simpan itu bisa tidak langsung dibuang. Mungkin teman-teman waktu masih kecilnya waktu SD ada kerajinan atau tugas SD-nya itu yang dibuat dari penutup apa itu? Betul. Teh gelas. Nah, saya juga Kalau kayak gitu. sambung jadi horden. Betul. Nah, jadi horden itu bisa juga salah satu. Sebagai hiasan tak? Ya, sebagai hiasan. Itu juga ada juga botol plastik yang dipotong setengah, terus yang di bawahnya bisa dijadikan tempat pensil. Nice. Bisa dikreasikan lagi. Masih banyak pokoknya. Jadi banyak sampah-sampah yang bisa dikelola Untuk didaur ulang. didaur ulang pastinya untuk lebih menjadi yang lebih berguna. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi casting fun fact-nya sudah selesai, kita juga main game sudah selesai. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini, tapi tidak terjawab karena kita benar menjawab pertanyaan. Itu mengartikan bahwa Kita hebat. betul sekali. Kita juga cerdas. Oke, sekarang kita masuk di Kesling tips and trick. betul sekali. Jadi di casting tips and trick ini kita akan jadi casting tips and trick kali ini kita akan memberitahukan kepada teman-teman mengenai tips and trick untuk mengurangi sampah plastik Oke. dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Oke.
Jadi tips and trick pertama akan dibacakan oleh Ian Adi Gunawan. Oke, tips and trick yang pertama, membawa botol minum atau tumbler sendiri jika bepergian. Nah, kenapa itu ya? Kenapa bisa kita harus menyarankan kepada teman-teman untuk membawa tumbler atau botol minum dari rumah? Iyalah, tumbler itu kan dia bisa mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat sampah botol plastik. Betul dalam sekali. Lingkungan. Ya, betul. Jadi teman-teman kalau mau ke kampus, mau ke manapun, lebih baik bawa tumbler atau bawa botol minum. Iya. Apalagi kan ini masa pandemi, kan? hmm. Lebih bagusnya bawa sendiri, botol sendiri dari rumah. Iya. Sepakat. Paket. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke Cashlink tips and trick yang kedua. Jadi, yang kedua adalah membawa tas belanja sendiri. Pastinya, kalau kita mau nanti ke pasar atau ke supermarket yang terbuka kayak pasar Panjang, kayak pasar, iya kayak pasar apa yang di pasar apa sih ya? Pasar Nohu. Lebih bagus pakai bawa tas keranjang sendiri dari rumah, supaya mengurangi sama plastik. Ya. Baik, lanjut ke tips and trick ketiga. Yang ketiga, membawa tempat makanan sendiri. Nah, ini kan sama dengan yang tadi nomor 1 sebenarnya. Iya, bawa tempat bekal pokoknya. Bawa bekal sendiri juga. Oke. Dari tempat. Yang keempat, kurangi penggunaan tisu basah. Nah, mungkin teman-teman baru tahu kenapa kita harus mengurangi tisu basah. Apa hubungan tisu basah dan plastik? Nah, sedikit informasi buat kalian bahwa tisu basah itu dibuat dari bagian dari plastik. Wow. Dia buat dari plastik. Jadi semakin banyak kalian menggunakan tisu basah, itu akan semakin banyak juga plastik yang terpakai. Gitu. Oke, lanjut. Yang kelima, Ian. Hindari menggunakan sedotan dan alat makan sekali pakai. Ya, sama seperti tadi yang styrofoam tadi. Sama dengan yang tadi juga. Sedotan tadi kan meskipun dia kecil tapi dia tetap mencemari lingkungan juga. Kurangilah styrofoam gitu. Nah, yang keenam yaitu memilih produk yang dikemas dalam kaca. Pastinya itu kalau kita mau ke supermarket, lebih baik memilih produk yang memang kemasannya dalam kaca. Kenapa? Karena ya pastinya kita lebih mengurangi namanya plastik. Pada intinya apapun yang kita berikan informasi pada kali ini, ya usahakan sampah plastik itu dikurangi karena dia akan menyebabkan banyak pencemaran dan juga di plastik itu sangat lama terurai. Iya. Baik, yang terakhir, daur ulang sampah plastik jadi bermanfaat. Iya, memang betul. Tapi ini sebenarnya tergantung jenis sampah juga yang mana. Kalau sampahnya memang sampah yang bisa didaur ulang, diusahakan memang harus didaur ulang. Kayak tadi misalnya yang botol-botol tadi. Karena segmen Cashlink Fun Fact dan Cashlink Tip and Trick itu sudah selesai, maka kita sekarang berada di penghujung acara Podcast Link. Pada episode 3 kali ini kita sampai sini saja. Beberapa informasi yang kita sudah berikan kepada teman-teman mengenai sampah plastik dari Cashlink Fun Fact, dari kita main games tentang pertanyaan mengenai sampah plastik, dan juga terakhir adalah Cashlink Tips and Trick. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami berikan pada episode kali ini. Mungkin teman-teman yang punya saran siapa bintang tamu untuk episode keempat. Ya, untuk episode keempat bisa kalian komen di Instagram atau di YouTube Cashlink Project dan Instagram Cashlink 18. Dan kalau tidak bisa diberitahu kepada teman-teman Cashlink 18. Yes. FKM Betul. Dan juga kita sedikit beritahu bahwa episode 4 ada sesuatu yang baru. Kita akan pergi di ke